Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta MotoGP di seluruh dunia. Kali ini berita MotoGP akan update dengan gosip-gosip atau rumor saat ini di pedok sirkuit di Amerika kali ini ya. Kota Amerika ini kali ini akan memberikan suatu kabar yang kemungkinan di media sosial lain atau channel-channel lain tidak mengetahui hal ini ya. Karena uh, apa rumor ini saya diberikan info dari salah satu referensi saya yang nggak mungkin saya sebutkan ya, apa namanya, siapanya, karena uh, ini akan membuat referensi saya yang akan berkembang ini karena referensi saya ini ya. Jadi semalam kita sudah melihat ya, kita udah ngantuk sekali ya, jam 3 sampai jam 4 pagi ya kan, bahwa sirkuit Amerika kemarin menyajikan sesuatu yang sangat hebat ya, dari legenda MotoGP saat ini yang akan menjadi legenda ya, yaitu Marc Marquez ya. Jadi Marc Marquez kemarin itu menorehkan waktu tercepat ya kan, dia di atas dari pembalap lainnya. Memang Marc Marquez ini adalah berbeda level ya. Ketika dia memasukin sirkuit kota ini Amerika ini, dia sangat berbeda level. Dan kemarin tuh sempat ada drama bahwa Marc Marquez ini sempat terjatuh ya kan, dan ini membuat kondisinya luka ya kan, di baret tangannya bahkan bahunya yang sempat kemarin belum cedera, belum sembuh, tapi bahwa eh, Tadorsi mengonfirmasi bahwa Marc Marquez bisa lanjut balapan, dan hebatnya Marc Marquez ini bisa langsung ke urutan pertama untuk lolos ke kedua. Oke, jadi kedua ada disusul oleh Ogura dari Aprilia, ketiga ada Fabio Di Giannantonio dari Ducati ya, keempat ada Alex Marquez dari Ducati dari Gresini, kelima ada Pedro Acosta ya kan, dan Jorge Martin ya kan, Pecco Bagnaia, Luca Marini, dan akhirnya Enea Bastianini dari KTM bisa memasukin lolos ke kedua dengan urutan ke-10. Oke, kenapa Enea Bastianini bisa masuk ya kan di urutan 10 besar? Karena Enea Bastianini adalah pernah juara di kota ini waktu di Gresini Team, kemungkinan tahun berapa ya? 2001 apa 2001 apa 2002 gitu ya kan. Jadi salah satu pemegang juara ya kan, Enea Bastianini ya kan. Kenapa di sini Aprilia juga sangat hebat? Karena waktu itu juga Maverick Vinales sempat juara di sirkuit kota ini ya. Dan menurut saya yang mesti kita bahas saat ini ya kan, ini yang rumornya bahwa Marc Marquez ini kemungkinan ya kan saat balapan nanti dia agak kesulitan ya, karena dia mengalami sakit yang cukup parah sebenarnya. Tapi eh, kita tahu sendiri bahwa Marc Marquez ini adalah pejuang ya. Apapun dia dilakukan untuk fight ya kan, dia jatuh pun bangkit lagi, tulangnya hancur pun berangkat lagi. Dan ini menurut saya para rider muda ya kan, para pembalap yang sekarang, menurut saya itu harus mencontoh, mereferensi bahwa Marcos ini memberikan contoh dampak positif bagi pembalap muda yang kita itu kalau mau dapat yang hasil terbaik kita harus fight gitu, kita harus berjuang gitu ya kan, jangan lemah gitu ya kan, dapat motor rusak dikit lemah, marah-marah, itu buat apa gitu ya kan. Nggak usah banyak omong, kita kerjakan ya kan, kita ambil banyak putaran lap saat free practice ya kan, untuk mendapatkan settingan terbaik. Apapun itu terus bikin putaran lap sebanyak mungkin biar kita mendapatkan settingan terbaik. Itu menurut saya. Kita lihat Marc Marquez itu, menurut saya itu pembalap saat ini yang seperti Marc Marquez ya, Jorge Martin ya, dia sangat sangat meniru prinsipnya Marc Marquez ya, dia sangat fight gitu ya kan. Jadi kalau setiap berpraktis dia selalu putaran lapnya itu banyak sekali kan, karena biar bisa mengambil settingan terbaik nanti saat kualifikasi ataupun saat sprint race maupun main race ya. Jadi infonya nanti si Marc Marquez ini akan diberikan salah satu obat untuk
menguatkan bahunya ini ya kan, dan memah-memahnya yang ada tubuhnya ini ya kan, supaya bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Karena di kali ini menurut saya Mark Marquez ini menurut saya nanti akan fight dengan 4 rider ya kan. Seperti contoh Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, bahkan sama Alex Marquez. Eh, Kenapa saya nggak ambil Pedro Acosta meskipun salah satu rider fenomenal yang akan mengejutkan nanti ya. Saya berharap Pedro Acosta akan mengejutkan nanti, tidak sesuai prediksi saya, dia akan meraju ke depan dan tarung untuk apa namanya, podium ya. Karena meskipun sprint race nanti saya tetap menjagokan Marc Marquez ya kan. Karena Amerika ini adalah miliknya Marc Marquez gitu. Jadi Marc Marquez merempun juga udah pasti podium ataupun apa namanya, juara. Karena bahkan dia pun yang tahun lalu pun jatuh itu ya karena dia sendiri ya kan. Nah, jadi banyak orang itu meniru dia atau Marc Marquez ini salah satu yang paling disorot ketika di Amerika. Tapi pembalap rider sekarang itu sangat pintar atau cerdas ya. Jadi dia tidak perlu meniru Marc Marquez sekarang. Karena apa? Kondisi Marc Marquez sekarang udah berbeda dengan yang lain, yang dulu maksudnya, fisiknya sekarang ya, setelah dia sakit kemarin jatuh ya kan. Tapi setidaknya Marc Marquez selalu berjuang ya kan, dan di main race nanti saya belum tentu menjagokan Marc Marquez ya, tapi Marc Marquez ada berbeda level di dunia yang lain. Dan Marc Marquez jika nanti kecelakaan seperti kemarin lagi, kemungkinan Marc Marquez bisa apa ya, pensiun lebih awal ya. Jadi berharap Ducati ini memberikan motor yang terbaik ya kan, atau aero fairing yang benar-benar memadai atau yang mudah dikendarain oleh Marc Marquez ya kan. Jika Ducati menginginkan Marc Marquez atau bekerja sama sampai kontraknya habis ya. Karena jika Ducati ini tidak bekerja keras untuk kenyamanan atau apa, stabilisasi atau dari motornya ini biar imbang oleh Marc Marquez, bakal gawat. Karena pertandingan race masih jauh ya kan, ini masih balapan ketiga ya kan. Saya berharap Ducati lebih kerja keras lagi ya kan. Dan yang akan mengejutkan nanti di sesi kualifikasi ya, itu ya Pecco Bagnaia. Saya yakin Pecco Bagnaia akan bangkit ya kan. Saya yakin itu Pecco Bagnaia akan bangkit, dan saya berharap tidak harus 4 rider lah tadi ya, di Fabio Di Giannantonio sama Jorge Martin sama Bezzecchi. Saya berharap itu Acosta, Alex Marquez sama Pecco Bagnaia akan merasuk ke depan, dan Enea Bastianini juga mengganggu jalannya ke sana. Dan kali ini pun Luca Marini akan membawa Honda sangat kuat ya kan. Dia sempat di free practice jalannya dia sempat nomor 1, akhirnya dia berakhir di urutan ke terakhir ya kan, urutan ke 9. Itu menurut saya Honda ini sangat kuat ya kan dari Luca Marini. Jadi mungkin banyak kejutan ya. Saya berharap tidak banyak yang crash ya kan, tidak ada yang crash dan bisa ada overtake. Karena saya tidak ingin juga untuk Marc Marquez menang, karena biar tidak boring ya kan kali ini ya. Jadi saya sebutkan bahwa Marc Marquez kali ini berbeda level dengan lain. Kenapa? Yaitu dia udah jatuh bangun ya kan, udah delosor ya kan, dan delosor seperti itu tapi bisa fight lagi di bulan pertama. Harusnya malu ya pembalap-pembalap muda yang sekarang ngelihat Marc Marquez sekarang itu. Oke, dan kita support, jangan lupa Veda Pratama lolos di Q2. Saya berharap Veda bisa masuk podium setidaknya ya. Karena apapun yang terjadi, race is race ya kan. Never is never, kita tak pernah tahu bahwa race is race ya kan, never is never. Kita lihat, kita dukung Veda Pratama dan kita dukung jagoan kita untuk di level MotoGP di sirkuit kota ini. Jangan lupa kita tonton kualifikasinya jam 10-an ya, 10 malam. Dan untuk sprint race-nya ada di dini hari ya, jam 3-an ya. Kalian tonton tuh, tidak jadwal di media sosial udah banyak ya kan. Dan kita harus begadang, udah siap. Oke. Jangan lupa jika kalian suka, komen siapa jagoan kalian
di sirkuit kota ini ya. Ingat jangan mampus lagi, udah pasti kalau mampus udah pasti oke ya. Saya mau yang lain ya. Komen siapa yang akan jadi juara di MotoGP sprint race maupun race, dan siapa yang lolos di Q2 ya. Mana suaranya yang fans Marc Marquez, mana fansnya Pecco Bagnaia, mana fansnya Pedro Acosta, mana fansnya Valentino Rossi, mana fansnya Marco Bezzecchi. Oke, silakan komen, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.